Selamat siang, saya Tira Hamdila Skripsa, Sarjana Kedokteran Gigi Magister Kesehatan. Saya merupakan salah satu staf pengajar di program studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sejak tahun 2019. Dalam video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran ini, saya akan menyampaikan materi perkuliahan di lingkungan Sarjana Kedokteran Gigi dengan mata kuliah modul manajemen rumah sakit, manajemen puskesmas, dan praktik klinik dengan bobot mata kuliah 6 SKS dan kode mata kuliah PDKG 6022. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah modul yang dilaksanakan di program studi kedokteran gigi yang pelaksanaannya pada semester 6 sesuai dengan kurikulum Merdeka tahun 2020. Nah, sebelum pengajaran ini dimulai, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh mahasiswa yang terekam di dalam perkuliahan ini telah setuju apabila video perkuliahan ini nantinya akan diunggah di sosial media. Penyampaian kuliah ini dilaksanakan dengan metode Student Centered Learning atau SCL, di mana diawali dengan pemberian kuliah dengan metode ceramah atau kuliah umum, di mana saya akan memberikan arahan yang jelas kepada mahasiswa yang mungkin belum menguasai atau belum terlalu memahami materi yang disampaikan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan simulasi dengan memberikan skenario atau masalah yang disebut dengan problem based learning. Oke, selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi atau mungkin sharing ya tentang mata kuliah di modul 6.2 dengan judul mata kuliahnya modulnya manajemen rumah sakit, manajemen puskesmas, dan praktik klinik. Tapi pada siang hari ini kita akan khusus membahas mengenai lobby dan negosiasi ya. Nah, untuk capaian mata kuliah modulnya, yang pertama adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang komunikasi efektif, leadership, dan negosiasi dalam manajemen kesehatan. Kemudian setelah kalian mendapatkan perkuliahan ini, diharapkan kalian mampu mendemonstrasikan lobbying dan negosiasi dalam manajemen kesehatan. Jadi pada perkuliahan ini awalnya saya akan memberikan materi tentang negosiasi lobbying. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan ketemu lagi dengan diskusi role play ya, berdasarkan skenario atau kasus yang nanti akan saya berikan terkait dengan lobby dan negosiasi. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan ada dua quotes nih yang cukup menarik buat saya. Yang pertama dari John F. Kennedy. Jangan pernah bernegosiasi karena takut, tapi jangan pernah takut untuk bernegosiasi. Kelihatannya sederhana ya, tapi maknanya itu dalam sekali deh. Jadi negosiasi itu sangat penting sekali ya. Kalau kalian pengen sesuatu, kalau kalian takut, kalian nggak bisa negosiasi ya. Yang selanjutnya dari Socrates, dalam sebuah negosiasi janganlah berkata tidak ya. Jadi kita tidak boleh menutup diri apabila ada orang yang sedang atau ingin bernegosiasi, ingin mengutarakan pendapatnya, ingin mengutarakan maksudnya kepada kita. Kita tidak boleh langsung berkata tidak. Kita tidak boleh menutup diri. Ya. Oke. Kita lanjut ke apa sih lobby? Nah, sebelum kita memulai suatu negosiasi, ya, kita perlu untuk melakukan lobby. Nah, lobby dan negosiasi ini punya kaitan yang sangat erat. Nah, sekarang yang pertama, lobby. Lobby merupakan kegiatan yang berupaya agar sesuatu itu berjalan tidak melalui kekuasaan atau koersi, melainkan melalui persuasi. Jadi lobby itu pengennya segala sesuatu itu bisa diomongin, bukan hanya karena ada kekuasaan harus melakukan sesuatu. Lalu lobby dilakukan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandang terhadap lobby. Jadi memang lobby itu gunanya untuk mempengaruhi diri. Ya, misalkan
dia punya kekuasaan. Kita pengen sesuatu nih dari orang tersebut, makanya kita lakukan lobby kepada pihak yang punya kekuasaan. Nah, fungsinya apa? Yang pertama sebagai pembuka jalan negosiasi. Jadi sebelum kita menegosiasi kita harus melobi terlebih dahulu. Kalau lobbynya sudah oke, baru bisa lanjut ke negosiasi. Lalu yang kedua, mempengaruhi pengambil keputusan. Ya, itu fungsinya dari lobby. Nah, untuk jenisnya nih ada 3. Mungkin ada di sini ada yang pernah dengar lobby tradisional, mungkin angkat tangan yang pernah dengar. Oke, makasih cukup banyak ya. Jadi lobby tradisional adalah menggunakan lobby untuk mendekati pengambil keputusan. Jadi orang itu yang harus langsung personal mendekati orang yang pengambil keputusan. Misalkan nih, dalam kalian kalau misalkan dalam kegiatan organisasi kampus misalkan, ketua HIMKADI misalkan ya, ingin agar suatu kegiatan A ya bisa dapat anggaran lebih nih, misalkan dari prodi atau dari fakultas. Nah, ketuanya melobi nih ke siapa? Ya ke pembuat kebijakannya, entah itu ke ketua program studi ya, atau langsung ke fakultas seperti itu. Nah, itu contoh kalau modelnya langsung mendekati. Lalu yang kedua, lobby akar rumput, menggunakan masyarakat yang disampaikan lantur yang bisa. Jadi harus menguasai substansi. Oke. Mungkin ini dulu ya Dik, yang bisa kita pelajari pada siang hari ini ya. Tentu ini hal terkait negosiasi ini tidak bisa kalian lepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu bisa kalian temui di mana saja ya, kapan saja ya. Mungkin sebelum saya menutup, untuk pertemuan ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh di Azalia dulu. Silakan Dik. Terima kasih Pak. Nama saya Azalia Dewi dengan NIM 20103. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah disampaikan mengenai lobby dan negosiasi. Nah, kira-kira untuk perbedaannya itu apa ya Pak? Oke, terima kasih. Tanyanya menarik sekali ya. Kita ngomongin perbedaan dari lobby dan negosiasi. Jadi dalam lobby itu melibatkan, ini kalau lobby itu melibatkan individu atau kelompok yang mempengaruhi para pembuat kebijakan dengan pendekatan persuasif dan argumen yang kuat. Ya. Jadi ini antara individu, ya, satu orang atau kelompok orang, dia punya maksud, punya keinginan, pengen mempengaruhi atau pengen melobi yang punya kebijakan. Kalau yang punya kebijakan bodo amat, dia sudah punya kebijakan A, ya terserah, gitu ya. Jadi itu tidak ada yang si A-nya itu tidak punya kepentingan untuk merubah, tapi dia punya kebijakan A, ya udah itu kebijakannya. Nah sekarang kalau negosiasi itu bedanya dari pihak yang satu dan pihak yang kedua itu punya maksud yang berbeda. Dalam artian di sini bukan orang yang dan A harus A gitu ya, tapi dia membuka untuk untuk adanya perubahan. Dia pengen masukan masuk apa yang bisa dinegosiasikan, apa yang bisa dibicarakan agar nanti hasilnya itu bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi itu mungkin ya hasilnya ya. Gimana? Cukup. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi terakhir sebelum menutup. Ya, boleh di Indian. Terima kasih. Nah ini kan kita ngomongin soal implementasi ya. Implementasinya gimana sih negosiasi itu bisa dilaksanakan? Saya jawabnya gimana itu bisa dilaksanakan di mana saja ya. Di mana saja, kapan saja. Di mana contohnya misalkan dalam kalau kalian nih sebagai dokter gigi nih ya misalkan ya. Kalian punya atau kalian terlibat misalkan malpraktik misalkan ya dengan pasien. Nah, tentu di situ kalian antara pihak yang melaporkan dan kalian itu ada di situ ada negosiasi, entah itu tentang royalti atau mungkin ganti rugi ya, mungkin terkait dengan hukumannya ya seperti itu. Jadi memang itu hal yang akan mungkin kalian
temui di kehidupan nanti sebagai kalian dokter gigi. Contoh lain, misalkan kalau kalian ada di kerja di instansi, misalkan di klinik ya, terkait dengan gaji ya, kalian misalkan pada saat wawancara kerja sebagai dokter gigi masuk ke klinik, dari pihak klinik menawarkan gaji sekian 10 juta misalkan, tapi menurut kalian loh, saya ini dokter gigi yang punya kompetensi nih, kompetensinya tinggi, standarnya tinggi misalkan, kalian bisa melakukan negosiasi dari apa yang kalian punya, misalkan untuk menaikkan gajinya jadi sekian, misalkan 15 juta atau berapa gitu ya. Nah itu contoh yang bakal kalian harus hadapi nantinya terkait dengan negosiasi. Begitu mungkin dilihat. Terima kasih. Mungkin untuk kelas pada hari ini bisa kita akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan ketemu lagi ya dengan ngomongin tentang diskusi atau role play terkait dengan kalian mempraktekkan negosiasi antara pihak satu dan pihak yang lain. Tentunya karena memang atau capaiannya kalian harus bisa mempraktekkan negosiasi, tidak cuma paham tapi juga bisa mempraktekkan. Oke, itu sekian dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi ya minggu depan ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah saya melaksanakan perkuliahan dengan metode ceramah tadi, kemudian saya akan membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok kecil. Nah, di situ tiap kelompok saya akan memberikan skenario-skenario untuk didiskusikan lebih dalam kelompok tersebut. Selamat siang adik-adik semuanya. Kemarin kan kita sudah berdiskusi, sudah sharing ya terkait dengan materi negosiasi dan lobbying. Jadi pada siang hari ini kita akan diskusi dalam kelompok kecil nih. Kita akan melakukan role play ya, di mana tugas kalian adalah melakukan negosiasi. Ya. Skenario seperti apa sudah saya berikan pada adik-adik semuanya. Ada skenario-nya, silakan dibaca ya. Jadi nanti tugas adik-adik membagi jadi 2 tim ya, tim dari poli gigi ya, dan juga tim dari manajemen puskesmas. Silakan kalian menegosiasikan atau berdiskusi ya, atau melobi terkait dengan tugas yang sudah saya tuliskan di lembar yang saya berikan ke adik-adik. Waktunya maksimal 5 menit ya, minimal 5 menit. Silakan adik-adik berdiskusi. Boleh dikembangkan dari yang ada di situ berdasarkan kreativitas adik-adik. Yang penting tidak terlalu jauh dari topik negosiasi kita pada siang hari ini. Baik, silakan adik-adik untuk memulai negosiasinya. Saya serahkan ke adik-adik. Yang telah diberlakukan karena di sini untuk jumlah anggaran yang telah diberikan oleh manajemen puskesmas sendiri sebesar 20 juta, di mana angka tersebut telah turun dari sebelumnya yaitu sebesar 25 juta dan ada pengurangan sebesar 5 juta. Mungkin dari pihak kami, dari pihak poli gigi ini keberatan dengan angka tersebut, dengan nominal tersebut, dikarenakan banyak keluhan dari anggota kami terkait dari dokter gigi, kemudian dari perawat, kemudian dari orang-orang yang di dalam poli gigi kami terkait pengurangan APD, di mana dari anggota kami itu pada saat melakukan perawatan gigi itu sering tidak memakai APD, di mana APD ini sangat penting dan berpengaruh pada proses dari perawatan oleh pasien. Maka dari itu dari pihak poli gigi sendiri ingin meminta negosiasi dari anggaran yang telah diberikan, mungkin bisa dinaikkan ke jumlah sebelumnya atau tetap gitu. Mungkin saya izin untuk menanggapi terkait dengan keluhan dari tim poli gigi ya. Jadi memang
dilakukan penurunan anggaran dari yang tahun sebelumnya, dari yang sebelumnya 25 juta menjadi 20 juta, itu memang dikarenakan dari pihak dinas kesehatan ada sebuah agenda tambahan yang wajib dilakukan untuk tahun ini, yang dimana saya izin untuk menanggapi terkait dengan keluhan dari tim Poli ya, terkait dengan pemotongan anggaran dari sebelumnya 25 juta per bulannya menjadi 20 juta. Itu memang dikarenakan dari pihak puskesmas sendiri itu ada dari dinas kesehatan itu ada agenda tambahan yang bernama program prioritas nasional, di mana memang anggaran itu sangat besar yang dimintakan dari puskesmas itu. Oleh karena itu kami harus memotong anggaran yang sebelumnya 25 juta menjadi 20 juta begitu dari manajemen. Mungkin saya ingin mengapresiasi. Jadi mungkin itu programnya emang penting dan diprioritaskan dari dinas kesehatan. Namun kita juga tidak bisa tutup mata terkait kesehatan dari petugas puskesmas dari sendiri. Contohnya dari dokter gigi dan juga perawat gigi dan juga pasien tentunya. Apabila APD tidak digunakan dengan baik karena dana kurang dari pembelian PHP ini, nantinya juga berbahaya, dan kita tahu bahwa investasi silang di dokter gigi atau klinik gigi itu sangat-sangat mudah, karena kita kan langsung berkontak langsung dengan mulut ya, atau lagi saliva, dan kita tidak tahu bagaimana penularannya apabila kita tidak menggunakan APD dengan baik. Belum lagi bahan-bahan APD yang lain seperti bahan tumpatan dan lain-lain, apabila terjadi kesalahan atau apa begitu, faktor-faktor lain dari kami juga sangat susah untuk membelanjakan bahan BHP ini sebesar 20 juta yang seharusnya sebelumnya malah 25 juta. Jadi dari kami mungkin masih keberatan apabila tidak bisa ditingkatkan begitu apa ya. Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya izin untuk menambahkan. Jadi memang sebelum kami memutuskan untuk melakukan pengurangan dari anggaran BHP ini, memang kami juga sudah mempertimbangkan berbagai faktor-faktor ya. Salah satu juga keselamatannya, lalu mengenai juga keberjalanan nanti selama kerja program kerja tahun di puskesmas juga sudah kami pertimbangkan. Dan sebenarnya juga bukan hanya di bidang poli gigi saja yang kami kurangi terkait dengan BHP per bulannya, tapi juga di poli-poli lain seperti poli umum, lalu poli gizi, poli lansia juga sebenarnya mengalami pengurangan yang sama besarnya gitu dari poli gigi sendiri. Nah mungkin karena adanya pertimbangan-pertimbangan tadi yang mana keselamatan pasien itu kan salah satu hal yang penting ya. Jadi mungkin nanti dari kami juga akan merevisi dari anggaran BHP ini sendiri. Ya, jadi tadi memang program prioritas ini sangat penting untuk puskesmas kita karena juga merupakan anjuran dari dinas kesehatan. Namun setelah kami mempertimbangkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan puskesmas dari poli gigi sendiri dengan cara memotong anggaran BHP untuk poli gigi, mungkin nanti sebenarnya puskesmas sendiri memiliki dana cadangan untuk menjalankan program ini. Nanti mungkin akan kami lakukan lagi terkait penggunaan dana tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin saya simpulkan kembali ya. Jadi mungkin untuk menengahi permasalahan ini mungkin bisa setelah kami diskusikan bersama, mungkin apabila anggaran yang dikembalikan lagi seperti yang sebelumnya yaitu menjadi 25 juta per bulan, apakah dari tim poli gigi masih keberatan atau sudah cukup? Kalau dari kami sendiri mungkin boleh dari 25 juta seperti tahun sebelumnya daripada kurang, karena seperti tahun sebelumnya sudah pas untuk memberi BHP seperti itu. Jadi kita tengahi untuk anggarannya di seperti sebelumnya ya. Dan terima kasih kepada tim puskesmas. Kami izin untuk mengajukan dari tim poli gigi, dan dengan hasil pertimbangan
langsung untuk melakukan negosiasi berdasarkan dengan skenario atau masalah yang sudah diberikan. Jadi memang dalam negosiasi itu dari kedua belah pihak itu harus punya pertimbangannya masing-masing. Tidak boleh kita memaksakan harus keputusan A harus jadi keputusan A. Apabila memang tidak bisa terjadi hal demikian, memang win-win solution itu diperlukan ya. Seperti pada kuliah kita yang sebelumnya, kalau dari kedua belah pihak sudah bisa setuju, bisa percaya, bisa mengambil jalan tengah, nanti negosiasinya pasti akan berjalan lancar dan tidak ada hambatan. Oke, sekian mungkin ya pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih sudah hadir. Saya harapkan apa yang kalian adik-adik tadi praktekkan bisa berguna bagi kehidupan adik-adik di depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian pengajaran ini cukup sederhana. Mahasiswa dilatih untuk mampu mempraktikkan role play yang sesuai dengan kasus agar pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih bebas namun juga terstruktur. Daripada memberikan pertanyaan atau kuis yang tentunya tidak semua mahasiswa akan percaya diri untuk menjawab. Kemudian saya juga ingin melatih mahasiswa untuk lebih aktif dengan berdiskusi bersama dengan rekan-rekan kelompoknya, sehingga menciptakan suasana akademis yang bebas namun tidak tertekan. Nah, perkuliahan tidak hanya berhenti di situ. Di akhir, saya mengajak mahasiswa untuk berdiskusi lebih dalam mengenai jurnal-jurnal ilmiah yang menunjang materi perkuliahan, agar materi yang disampaikan dapat terupdate dengan keilmuan yang terkini dan juga menggunakan evidence base yang terpercaya. Mengenai penilaian atau assessment, mahasiswa semuanya diatur di dalam buku panduan dan seluruh nilainya juga transparan serta objektif, sehingga mahasiswa dapat memberikan feedback maupun kritik kepada tim pengajar modul perkuliahan tersebut. Sekian video PDD UKT PT bidang pengajaran ini. Terima kasih.